Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji dan syukur senantiasa tercurah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia kepada kita. Sampai saat ini kita masih diberi nafas kehidupan, waktu, kesempatan, kesehatan, tempat tinggal, pekerjaan yang tak dapat kita hitung. Salawat dan salam juga terus kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita dapat bertemu beliau dan mendapat syafaat di hari akhir kelak. Kematian adalah suatu hal yang sangat sering terjadi di sekeliling kita, entah itu keluarga, tetangga, saudara, sahabat. Bahkan dalam bulan ini semakin sering kita mendengar kabar duka. Kematian bukanlah hal yang baru, tapi tetap saja ketika kita mendengar kematian, hati kita merasa takut dan sedih. Terutama orang-orang yang ditimpa musibah kematian. Untuk itulah Rasul pernah berpesan, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yakni kematian. Mengingat kematian sangat baik untuk melembutkan hati yang keras, menjadi rem untuk roda kehidupan kita berputar cepat sehingga kita kadang tak sadar bahwa kita akan mati. Dan menjadi penasihat yang baik buat kita. Nabi berpesan, kutinggalkan kepada kalian dua penasihat. Yang pertama adalah Al-Quran. Al-Quran yang menuntun kita untuk tetap berada di rel yang mengantarkan kita selamat sampai tujuan hidup kita. Tapi apakah kita sudah menjadi pedoman hidup atau kita biarkan berdebu dalam lemari? Hanya kita baca ketika malam Jumat atau ketika orang meninggal. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk memberi peringatan bagi orang-orang yang hidup. Kalau nasihat pertama tak mampu menyadarkan kita, maka ada penasihat kedua, yaitu kematian. Ketika kita mendengar berita kematian atau mendapat musibah kematian, itu seharusnya menyadarkan kita bahwa kita juga akan mati. Tak peduli mau tua, muda, miskin, kaya, pejabat bawahan, tinggal menunggu giliran saja. Kematian adalah salah satu ujian Allah diberikan kepada manusia. Dan kami uji kalian dengan sesuatu berupa ketakutan, kelaparan, kemiskinan, kematian, dan krisis makanan pokok. Maka berilah kabar gembira orang-orang yang lulus dengan predikat sobirin, yaitu orang-orang yang ketika mereka timpa musibah, mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua ini punya Allah, maka semua akan kembali pada pemiliknya. Mereka itulah yang mendapatkan piala kemenangan dari Allah, dicintai oleh Allah, dan diberi petunjuk. Jadi, solusi atau kunci jawaban dari soal ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebenarnya sudah ada. Tinggal kita mengerjakannya saja. Tapi meskipun begitu, tetap saja berat dalam menjalankannya. Ada solusi dari masalah yang kamu hadapi, adalah sabar dan salat. Kuncinya yang pertama adalah sabar. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga, padahal Allah belum memberi penilaian orang-orang yang sungguh di antara kamu, dan mana pula orang-orang yang sabar? Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa suatu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menemukan seorang wanita yang sedang menangis di hadapan sebuah kuburan. Beliau bersabda kepadanya, bertakwalah kepada Allah dan bersabarlah. Wanita tersebut menjawab, pergilah, jangan ikut campur dalam urusanku. Engkau tidak tertimpa seperti apa yang menimpaku. Setelah wanita tersebut sadar dan menyesal, ia pergi ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menyampaikan penyesalannya dengan berkata, aku tidak mengenalmu. Beliau bersabda, hakikat sabar itu akan terlihat pada saat pertama terjadi. Malapetaka. Solusi yang kedua adalah salat.
Sholat adalah faktor yang sangat penting dalam menghadapi problem, kesulitan, kegalauan. Karena dalam sholatlah seorang berkoneksi langsung dengan penciptanya. Curhat langsung dengan Tuhan, karena Allah sangat senang kalau kita mengadu dan berkeluh kesah kepadanya. Ketika tidak ada orang yang tahan terus-menerus mendengar keluhan orang lain. Maka dari itu, jangan tinggalkanlah sholat. Dan amal pertama yang akan dihisab di hari akhirat adalah salat. Demikian ceramah singkat dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari diri saya. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.